hampir kena tipu PH salah satu PH besar yang terkait yang kemarin itu kan skip tapi atau Iya, dia kontak kalau bisa nggak Kisha main di satu series ini di OTT ini dengan nominal yang besar gitu. Dan nominal besar ini dibarengi juga dengan peran yang sangat sulit. Cuma nggak bisa sebutkan di sini karena nanti akan jadi kontroversi gitu kan. Pokoknya peran ini nggak pernah, jarang banget ada film yang membawakan perannya di Indonesia. Dan permasalahannya ini bukan tentang film disabilitas, bukan soal orang yang punya disabilitas dan lain-lain, bukan soal itu, tapi ini perannya sulit sekali dan aku tertarik untuk ngambil peran itu gitu. Sempat tertarik bukan masalah nominalnya karena aku tahu ini peran susah gitu, dan karena resiko perannya ada dua, kalau kurang, kalau tidak beneran gitu. Jadi ngerasa tertantang lah gitu. Apalagi kan maksudnya di film gue satu lagi ya saya nggak bisa sebutin karena ini film beda gitu kan. Aku dibilang berhasil meranin orang yang gimana, terus tiba-tiba dapet peran yang menantang lagi, pengen coba, dan sudah senang ternyata bohongan gitu. Ternyata cuman jadi manajerku langsung kontak sama orang-orang PH gitu dan menanyakan soal si orang yang menawarkan ini, dan ternyata memang tidak ada gitu. Nggak ada orang yang namanya itu, nggak ada pihak OTT yang mau bikin itu, ya lebih ke nanya ke orang-orang sekitar aja. karena tahu aturannya nanti akan kontroversial. Iya, itu lah kontroversial. Makanya saya mau ambil. Susah banget bener. Kalau nggak nanti ditonton kurang atau nggak kebawa beneran di real life gitu. Iya. Tapi saya sebagai orang yang lagi lagi merintis, orang yang lagi mau belajar terus, pengen lah cobain hal kayak gitu, pengen keluar dari zona nyaman gitu. Oke, tapi nanya sama papa mama juga nggak sih kalau dapat peran? Belum. Suka sharing sama papa sama mama juga nggak, maksudnya kalau dapat peran yang kayak gini kontroversial? Oh, sharing pasti. Dan kalau kata Bunda soal yang peran itu takutnya nanti ayah yang kena katanya. Ya karena memang berbahaya peran. Ya kalau boleh disebutin dapat tawaran peran menjadi homoseksual. Dan itu baru seminggu lalu. Dan itu menurutku secara seni itu susahnya minta ampun untuk memenangkan. Karena itu resikonya ya aku tanggung cuma itu. Kalau nggak kurang, karena ada, saya kan cowok tulen, mohon maaf ya sebab ya semua ya orang-orang tahu saya cowok tulen gitu ya, nggak ada ya. Tapi takutnya nanti ketika terlalu menjiwai akan beneran nggak ada yang tahu, makanya itu yang menjadi concern dari orang tua. Tapi untuk peran sendiri yang cukup picky, dirimu atau mama? Aku nggak terlalu suka ngambil peran yang seperti di kehidupan nyata, makanya menurutku itu bukan acting jadinya gitu. Buat apa seru, apa tantangannya? Karena kalau mau bicara uang ya alhamdulillah keluarga saya cukup gitu, maksudnya bukan kerja nih cuma duit doang, cuma modal dibayar, sosok acting, mangap, nangis dari duit gitu, enggak gitu loh. Banyak proses yang susah, pengen ngerasain proses sulit, pengen ngerasain belajar. Karena kalau cuma mau uang saya tinggal minta jajan dapat gitu. Mau seharga film pun bisa ya aku kasih. Kan mau cari apa? Aku mau cari karirku sendiri. Jadi bukan dengan cuma uang, ambil project. Kalau enggak ya filmku tahun kemarin aja udah berapa biji kalau emang cuma mau cari uang doang gitu. Tapi pelajaran apa sih yang bisa diambil dari yang pasti ya pertama jangan kamu percaya lah ya, pertama itu. Karena aku dengar kasus kayak gini tuh biasa terjadi di akun-akun fans atau orang-orang yang biasa dengan gimmick buka casting gitu, ternyata bohong. Ya kalau yang dulu kalau di TV tuh yang saya dibawa ke Jakarta kan kayak gitu kan. Nah ternyata aku pun yang sudah di industri yang sama bisa kena gitu.
biasanya kan orang yang di luar industri ya, orang yang nggak ngerti, orang yang pengen tahu gitu. Ini aku yang sudah di sini masih bisa kena gitu. Tapi mama belum sempat transfer apapun, iming-imingin untuk transfer apapun gitu ya. Aku disuruh ke Bali, disuruh casting di Bali. Ya jadi juga nanti kalau misalnya teman-teman saya ada yang nonton, ya hati-hati aja ya kalian para pemain, takutnya kena gitu. Tapi udah pernah ketemu sama orang itu berapa kali sih? Untungnya enggak, belum, memang di kota secara sosial media aja, enggak secara langsung. Makanya ya awalnya kami ya percaya aja gitu. Itu di DM di Instagram berarti? Apa? Di DM-nya di Instagram apa? Oh di Instagram sampai dapat nomor kalau nggak salah nomor mama. Pas akhirnya nanya sama teman-teman PH, karena kan setiap PH itu kan biasanya mereka punya scout, punya orang-orang yang cari-cari talenta atau orang yang suka casting di daerah-daerah gitu. Dan pasti tanya, di daerah ini ada nggak orang yang ini dari OTT ini, dari PH ini ada? Enggak ada. Bentuknya series atau Saris. syutingnya di Bali rencananya. Syutingnya aku nggak tahu, cuman disuruh datang ke Bali buat casting. Berarti PH-nya biasanya di Bali. Iya, dan itu nggak ada gitu. Itu nggak ada. Tapi ketika mulai awal karir sepertinya sih alami hal-hal yang kayak gini di pusat seperti keracunan atau justru lancar-lancar aja mulai karir. Saya nggak pernah syuting kali ya, nggak ada sih. Alhamdulillah lancar banget itu dari awal syuting 2010, nggak pernah ada masalah kayak gini. Ya anggap bukan masalah lah, ini anggapnya dia belajar lebih teliti aja lah. Oke, dari kecil udah nyanyi, main sinetron. Apa lagi sih yang pengen Kesha capai nih di tahun ini kira-kira? Film juga udah baru main lagi. Apa? Ya dari segi peran ya piala lah buat kebanggaan diri sendiri lah ya. Cuma kalau dari goals hidup nggak ada.